Ya, pemirsa, data Kementerian Kesehatan ini mencatat terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Jabodetabek dalam beberapa waktu belakangan. Dan ini seiring dengan peningkatan polutan di kawasan Jabodetabek. Peningkatan kasus ISPA ini terjadi pada periode Januari hingga Juli tahun 2023. Anak-anak dan warga lanjut usia ini menjadi kelompok yang paling rentan terpapar penyakit gangguan pernapasan akibat polusi udara. Dan warga yang beraktivitas di luar ruangan ini pun terancam efek polusi udara, termasuk mereka yang berolahraga di luar ruangan. Bagaimana pemerintah mengatasi ancaman polusi udara ini? Apakah masih bisa diatasi terkait adanya polusi udara di Jabodetabek? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya di studio. Ada Pak Hayono Isman, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Ishak. Sehat selalu ya. Dan nanti juga sudah bergabung bersama kita ada Ibu Siti Nadia Termizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI. Selamat malam, Bu Nadia. Oke, sambil kita menunggu Ibu Nadia bergabung bersama kita di sini, saya ke Pak Hayono dulu. Pak Hayono, terkait dengan polusi udara yang terjadi belakangan ini kita bisa bilang sudah krisis kondisinya begitu ya. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Ya, jadi KORMI itu adalah wadah berhimpun dari 85 induk organisasi olahraga tingkat nasional. Dan dari sana hadir para pegiat olahraga masyarakat yang hari ini paling dirugikan oleh polusi ini. Ya. Kita kan olahraga itu cari sehat untuk bugar. Ya. Dengan polusi ini bisa kebalikannya. Malah jadi sakit. Malah jadi sakit. Ya, jadi ini sangat mengganggu kegiatan olahraga masyarakat dan memang harapan KORMI nasional adalah segera pemerintah mencari solusi permanen. Permanen. Ya, bukan sementara ya, Pak ya? Bukan sementara. Jadi harus ada solusi permanen. Karena apa? Karena target daripada pemerintah sendiri adalah Indonesia bugar 2045. Ya, jadi diharapkan masyarakat Indonesia itu di tahun 2045 itu 217 juta dari 310 juta orang Indonesia itu bugar. Nah, kalau hal seperti ini terjadi terlalu sering, maka saya khawatir targetnya tidak akan terwujud. Dan maksudnya yang menjadi role model adalah kota besar, terutama Jakarta, begitu ya. Kalau seandainya Jakarta saja tidak mencapai target, bagaimana dengan kota lain? Begitu maksudnya, Pak? Kota Jakarta tidak bisa tidak adalah dia adalah jendela. Jendela berbagai hal, termasuk di dalam peningkatan masyarakat berolahraga. Karena ini begini, Pak Ishak. Sekarang ini yang komit kepada olahraga itu jumlahnya belum besar. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini menghambat penambahan jumlah masyarakat yang sadar olahraga. Baik, kita di Jabodetabek, di Jakarta, maupun sudah diikuti oleh provinsi-provinsi lain, setiap minggu ada olahraga rekreasi. Kalau kita bilang namanya Car Free Day, begitu ya. Dengan kondisi seperti ini, Pak Yono, bagaimana kita menyikapinya? Ya, jadi olahraga rekreasi sudah diganti, iya. Menjadi olahraga masyarakat. Lagi olahraga masyarakat, ya. Dan oleh karena itu memang saya katakan tadi harus dicarikan solusi permanen. Dan tidak hanya kita menyalahkan ya, transportasi yang berkontribusi 44% dari polusi yang terjadi. Ya kan? Karena mungkin saja pengendara kendaraan tersebut juga tidak paham ya, bahwa polusi ini mengganggu olahraga mereka. Oke. Ya. Dan sekarang bagaimana pemerintah memberikan pemahaman bahwa olahraga itu sebetulnya ya, ikut menjaga lingkungan yang bersih, termasuk polusi. Nah, budaya ini yang barangkali perlu ditumbuhkan di masyarakat. Jadi kami mendukung. Tadi saya dengar ada koalisi masyarakat sipil gitu ya, melakukan gugatan atau class action. Kami mendukung itu ya, karena itulah yang terbaik di era demokrasi, ya, di mana masyarakat itu melakukan semacam protes ya, kepada pemerintah, karena hal seperti ini khususnya bagi olahraga masyarakat jelas mengganggu. Baik, kalau dari KORMI sendiri kegiatan sejauh ini apa sih, Pak, kalau kita boleh tahu? Dari 85 induk olahraga masyarakat yang berhimpun itu terbagi dalam 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah olahraga tradisional dan kreasi budaya. Itu apa contohnya, Pak? Itu contohnya umpamanya barongsai, Barongsai, pencaksilat budaya. Pencaksilat, iya. Ya.
Kemudian kelompok olahraga kesehatan dan kebugaran. Nah ini senam jantung, ya, senam porpi, senam tera, dan yoga, tai chi ada di situ. Kemudian kelompok petualangan dan tantangan. Ini umumnya anak-anak muda. Outbound begitu. Ada outbound, ya kayak off-road, ya, ada parkour di dalamnya. Anak ada muda BMX, ya kan? Bukan hanya anak muda, 3 tahun. Mereka sudah ikut Sudah ikut tahunnya? lomba. Sudah ikut lomba. Mereka ikut lomba ini, apa namanya, balance bike atau push Balance- bike. oh, ya, oke. Jadi di usia yang sangat muda, mereka sudah melakukan kegiatan olahraga. Dan sebagian besar itu di luar. Ya, di Dan ruangan terbuka. Betul, betul. Mayoritas di luar semua itu ya, Bu ya? Mayoritas di ruang terbuka. Ya kan? Dan sejauh ini bagaimana? Apa tetap dilanjutkan? Apa ada, oke kita hold dulu? Sudah pasti secara naluri, ya, pasti, ya, paling tidak orang tua itu mencegah, ya, untuk anaknya melakukan kegiatan di luar ruangan, karena berita yang masif tentang ini kan jelas mengganggu orang tua, ya. Jadi itu akan berkurang, dan ini yang saya katakan tadi tidak boleh terlalu lama, ya kan, karena menyadarkan masyarakat untuk berolahraga secara baik, benar, terukur, teratur juga tidak mudah, ya kan. Dan umumnya para pegiat olahraga ini teratur berolahraga. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu 3 kali, paling sedikit. Oke. Jadi kalau diganggu dengan polusi ini, menurut saya ya akan mengganggu pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Betul. Nanti kalau nggak sehat gimana gitu ya Pak ya? Ya kalau tidak bugar, bagaimana kita bisa produktif? Bagaimana kita bersaing dengan bangsa lain? Ya kan? Anak kita boleh pinter, kalau tidak bugar dan tidak punya mental juara, berat kita bersaing dengan bangsa lain. Oke. Kalau boleh tahu di Kormi ini rata-rata usia yang olahraga itu mayoritas berapa Pak? Yang paling banyak sekarang ini, tadi saya katakan dari umur 3 tahun sampai dengan 80 tahun. Bahkan ada yang lebih, 85, 90, itu masih aktif berolahraga. Jadi lintas umurnya sangat luas ya, sangat luas. Jadi berbeda dengan olahraga prestasi. Prestasi kan hanya anak-anak muda. Ya, tapi kalau ini lintas umurnya luas. Jadi kalau di olahraga masyarakat itu memang ada lomba, ada tanding. Tapi yang utama itu tidak hanya menjadi juara di dalam pertandingan, tapi juara di dalam kehidupan. Nah ini melalui olahraga kita harapkan mereka berfisik bugar, bermental juara. Oke, saya suka lari pagi di stadion juga Pak. Itu kalau setiap pagi suka ngelihat ada yang usia mulai ini ya, oma-oma, opa-opa begitu yang senam SKJ. Apakah masuk bagian dari Kormi itu? Iya, jadi mereka ya umumnya mereka bergabung di Kormi melalui itu tadi. Kalau Inorga Yayasan Jantung Indonesia, Inorga Senam Tera Indonesia, dan seterusnya. Jadi umumnya itu lansia. Dan memang sekarang semakin banyak. Karena mereka punya semangat untuk tidak mau menyusahkan anak cucu. Ya, kalau mereka cepat sakit, kalau mereka cepat pakai tongkat, mereka ingin dituntun, yang repot juga anak cucunya. Zaman sekarang Pak Ishak tahu kan, suami istri kan kerja. Betul. Ya kan, jadi cucunya yang ditinggalin. Iya. Kalau sampai orang tuanya sakit, neneknya sakit, ya repot. Pasti terganggu pekerjaannya. Dari Kormi sendiri terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek saat ini, Pak. Ada tidak masukan-masukan yang disampaikan ke pemerintah? Itu melalui siapa biasanya? Ini kan otomatis mengganggu aktivitas ya. Tidak hanya Kormi, tapi semua masyarakat di Jakarta ya. Tapi sebagai bagian dari Kormi sendiri yang memang berperan dalam untuk menyehatkan warga begitu, apa tindakan yang dilakukan sejauh ini, Pak? Iya, jadi di olahraga masyarakat itu umumnya ya, umumnya kita ini sangat sensitif kepada polusi, itu satu ya kan. Nah, ditanya oleh Pak Ishak, apa langkah-langkah kita? Ya langkah-langkah kita adalah tentunya melalui pemerintah dan juga melalui legislatif. Kenapa? Karena di Kormi Nasional ada pengurus kita itu yang anggota DPR RI, ya kan. Jadi ini kita suarakan kepada mereka, ya, bagaimana kita prihatin dengan kondisi ini. Tetapi memang harus saya katakan, kalau langsung kepada pemerintah, ya kita bergembira diwakilkan oleh koalisi masyarakat sipil. Itu juga suara kami.
Ada yang lain begitu Pak, kira-kira yang itu kan kita kan maunya berharap ini solusinya jangka panjang bisa terselesaikan begitu ya. Tidak hanya seperti jadi musiman begitu. Ini kan sepertinya seperti ya apa ya, kalau sudah musim kemarau, kalau sudah air kurang, tambah lagi udara yang panas, ini akan muncul setiap tahunnya. Tapi kita nggak mau seperti itu kan. Ya, jadi memang budaya baru itu harus ditumbuhkan, Pak Ishak. Ya, budaya baru itu sering sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Cuma kita lupa. Ada budaya-budaya yang akan mendukung lingkungan hidup. Jadi umpamanya, ini kayak air putih nih, terutama yang kemasan. Kalau sekali kita buka, harus habis. Harus habis. Kalau tidak habis, bawa pulang ke rumah. Jangan ditinggal di meja. Ya, karena itu pemborosan yang luar biasa. Ya kan, air itu kan anugerah dari Allah ya, yang kita harus hargai. Yang kedua, di olahraga masyarakat itu sangat berkepentingan dengan lingkungan yang bersih. Tidak mungkin kita olahraga dikelilingi oleh sampah. Tidak mungkin. Jadi kita itu adalah pegiat olahraga yang sangat sensitif terhadap sampah. Ya, terhadap kebersihan kita. Peduli lingkungan juga sangat, gitu Pak ya. kan? Kemudian yang ketiga, karena kita ini berolahraga, jadi kita menghimbau dari saat ke saat, pegiat itu kalau di kantor, jangan naik lift. Ya, kalau 2-3 lantai aja pakai tangga darurat. Sudah olahraga begitu ya Pak Itu ya. sudah olahraga. Dan yang kedua, dari itu kita bisa menghemat listrik berapa coba? Betul. Kalau dilakukan secara serentak begitu ya. Jadi kita kalau 2-3 lantai udahlah naik lift, apalagi kalau masih muda, ya kan? Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya, usai jeda satu ini tetaplah bersama kami di Newsroom.